Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, peserta mata kuliah Perspektif Psikologis dalam Pengajaran Bahasa Asing. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya, dan hari ini kita akan membahas interferensi bahasa. Nah, di sini kita akan melihat beberapa hal. Dan mudah-mudahan bisa melihat juga ya Bapak Ibu ya, selain dari tujuan-tujuan yang saya catat di sini ya, mudah-mudahan bisa juga melihat bahwa ternyata yang mempengaruhi itu tidak selalu L1 dan yang terpengaruh tidak selalu L2 gitu ya, bisa juga dengan arah sebaliknya. Baik, untuk hari ini tujuan kita ada 3 ya Bapak Ibu ya. Kita akan melihat pengaruh L1 pada L2 ya dalam proses pemerolehan. Lalu kita akan melihat bagaimana dua bahasa saling mempengaruhi pada bilingual L1 acquisition. Ya, jadi ketika seorang anak memperoleh dua bahasa secara bersamaan atau pada usia yang sangat muda ya, di bawah 3 tahun kurang lebihnya. Dan kemudian tujuan ketiga kita adalah melihat ya domain-domain atau tataran-tataran linguistik mana ya pengaruh ini dapat terjadi ya, pengaruh interferensi bahasa. Baik, selanjutnya dari daftar bacaan yang sudah saya kirimkan ke Bapak Ibu ya, ada satu artikel ya yang mempunyai desain ya, melihat satu anak bilingual acquisition ya, satu anak yang mengalami bilingual acquisition bahasa Inggris dan bahasa Turki, yang kemudian dibandingkan dengan satu anak yang memperoleh L1 atau L1 bahasa Turki. Nah, jadi ada artikel yang ini ya. Nah, di sini bidangnya bisa kita lihat Bapak Ibu bahwa bidang linguistiknya atau tataran linguistiknya adalah antarmuka atau interface ya, antarmuka antara sintaksis dan pragmatik. Jadi antarmuka di sini maksudnya adalah pada titik mana gitu ya, pada konstruksi seperti apa, pada struktur seperti apa, sintaksis ya, bentuk-bentuk tata bahasa itu dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pragmatik ya, pertimbangan-pertimbangan terkait komunikasi dengan lawan bicara, kondisi tutur dan sebagainya. Nah, dalam penelitian ini ya Bapak Ibu ya, penelitinya ingin melihat bagaimana ya subjek prenominal dalam bilingual acquisition bahasa Turki dan bahasa Inggris. Ya, jadi bahasa Turki mengizinkan ya penuturnya untuk tidak menyebutkan subjek dalam kalimat. Karena infleksi pada kata kerja dan kata-kata lain yang terkait itu sudah menunjukkan siapa subjeknya. Ya, dalam bentuk agreement ya, dalam number ya, seperti itu sudah terlihat dalam verbanya. Sedangkan bahasa Inggris ya ini kondisinya berbeda ya, karena kita tahu di bahasa Inggris kita harus memunculkan subjek ya. Jadi terkait satu fitur bahasa ini ada perbedaan ya di dua bahasa yang sedang diperoleh. Lalu tadi sudah saya sebutkan desainnya seperti ini ya, ada anak yang mendapatkan dua bahasa tersebut secara bersamaan dan ada satu anak pembanding yang memperoleh hanya bahasa Turki. Nah, hasilnya ya, pada anak yang mengalami bilingual acquisition ada overuse of overt subjects. Ya, jadi yang lazimnya anak-anak berbahasa Turki itu hanya menyebutkan subjek
misalkan seperti saya gitu ya, saya, lalu ke verbanya dan seterusnya, itu hanya 28% begitu ya lazimnya. Tapi anak bilingual acquisition ini memunculkan 60%. Jadi ini angka yang kurang lebih adalah 100% lebih tinggi ya, makanya kemudian disebut sebagai overuse Bapak Ibu. Nah, penjelasan yang ditawarkan oleh peneliti adalah ini adalah pengaruh dari bahasa Inggris yang sedang diperoleh pada waktu yang sama. Ya, jadi bahwa pre-nominal subjects dalam bahasa Inggris itu harus muncul, kemudian juga di apa namanya dikerjakan seperti itu gitu ya, diucapkan seperti itu dalam bahasa Turki. Nah, kenapa disebut antarmuka, sintaksis dan pragmatik ya? Jadi untuk sintaksisnya ya tentu saja kita bicara apa namanya bagian-bagian dari kalimat begitu ya, ada subjek, ada verb dan sebagainya ya, sintaksis. Nah, lalu untuk pragmatiknya Bapak Ibu adalah terkait dengan apakah harus overt ya atau covert. Ya, kapan penutur itu mengucapkan subjeknya, kapan tidak. Ya, kalau tidak berarti maksudnya adalah subjek sudah diketahui dari konteks. Ya, subjek sudah dianggap diketahui oleh lawan bicara. Jadi tidak perlu lagi disebutkan. Dan memang verbanya juga menunjukkan gitu ya, menunjukkan subjeknya siapa. Nah, tapi tentu saja karena di sini angkanya 28% ya Bapak Ibu ya untuk bahasa Turki ya, tentu saja ada saat-saat di mana subjek itu memang harus covert gitu ya, harus diucapkan ya, tapi ketika angkanya demikian berarti kan kebanyakannya tidak muncul gitu ya dengan pertimbangan-pertimbangan misalnya seperti tadi ya, apakah penutur lawan bicara sudah tahu. Ya, kalau sudah tahu, ya pragmatiknya nih, kalau sudah tahu berarti saya nggak usah ucapkan lagi. Ya, apakah bisa dipahami dari konteks? Kalau iya, berarti tidak usah diucapkan lagi, yang menjadi overt. Nah, makanya di sini dikatakan sebagai interface atau antarmuka sintaksis pragmatik yang apa namanya di bahasa Inggris itu sintaksisnya harus muncul gitu ya, terlepas dari pragmatiknya. Jadi lebih seringnya ya katakanlah lebih dari 60% bahkan ya kemungkinan subjek itu harus cover di sorry, subjek itu harus overt gitu ya, harus muncul di bahasa Inggris. Nah, tapi apa namanya, karena di bahasa Turki itu ada pilihan ya, dan angkanya adalah muncul hanya 28%, ya dijelaskan sebagai pengaruh dari bahasa Inggris. Baik, ini jadi antarmukanya sintaksis dan pragmatik atau bidangnya ya, bidangnya adalah antarmuka sintaksis dan pragmatik pada anak normal gitu ya yang sedang mengalami bilingual acquisition bahasa Turki dan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dari daftar bacaan yang saya berikan ya, ada artikel yang melihat kemahiran menulis. Ya, jadi di sini melihat errors gitu ya, errors ya versus mistakes ya. Definisinya bisa Bapak Ibu cek kembali. Ya, jadi yang dilihat adalah errors dan kemudian dalam mengklasifikasikan errors ya, kita melihat ada bidang-bidang sintaksis, oh maaf ada kurang S di sini ya, sintaksis, lalu semantik dan fonologi begitu. Ya, tapi secara pengajarannya begitu ya, kita melihat ini adalah penelitian tentang kemahiran menulis. Nah, desainnya bagaimana? Ya, desainnya adalah penilaian terhadap esai mahasiswa yang berusia 19 sampai 21 tahun. Jadi kita melihat ini penutur dewasa ya,
Bapak Ibu, dan adalah penutur yang bahasa ibunya ya L1-nya adalah bahasa Arab ya di Irak, yang kemudian sedang belajar bahasa Inggris ya, dan kita melihat dari errors-nya ya Bapak Ibu bahwa mahasiswa-mahasiswa ini masih dalam proses belajar ya, bahasa Inggrisnya masih berkembang ya, masih terdapat errors ya di dalam tulisan mereka. Nah, bagaimana hasilnya ya? Ternyata banyak kendala ya, banyak muncul errors. Ada masalah dalam urutan kata, dalam mechanics ya, bagaimana mereka menulis apa namanya kata-kata begitu ya, ada ejaan yang salah ya, dan di sini disinggung termasuk karena sistem fonologi yang berbeda gitu ya antara bahasa Arab dan bahasa Inggris, yang dikatakan sebagai apa namanya, kalau bahasa Arab itu semua kata itu mempunyai akar ya, misalnya 2 atau 3 konsonan begitu, dan kemudian kata-kata yang berkaitan dengan akar itu 3 konsonannya masih ada ya, barangkali konsonannya ditambah, lalu ada perubahan bunyi vokal gitu ya untuk menunjukkan apa namanya perubahan apakah dari verba menjadi nomina, kemudian menjadi plural dan sebagainya. Ya, rinciannya Bapak Ibu bisa lihat kembali di artikelnya. Nah, kelihatannya pemahaman seperti itu kemudian dimasukkan ya, diaplikasikan ke dalam bahasa Inggris ya, yang kemudian menghasilkan kata-kata yang apa namanya tidak tepat begitu. Lalu juga ada kesalahan leksikal atau semantik ya, kesalahan pemilihan kata, lalu juga ada kesalahan tata bahasa. Ya, karena misalnya dicontohkan urutan kata-kata di dalam kalimat antara bahasa Arab dan bahasa Inggris itu berbeda. Nah, kemudian walaupun di tulisannya itu menggunakan kata-kata berbahasa Inggris, ya ada ditemukan errors yang menggunakan tata bahasa bahasa Arab. Nah, di situ menjadi apa namanya tidak lazim gitu ya, karena urutan katanya bukan urutan kata yang lazim ditemukan dalam bahasa Inggris. Nah, penjelasan penulis ya kenapa ini terjadi adalah pengaruh dari L1 bahasa Arab. Nah, jadi di sini dikatakan juga kalau saya tidak salah apa namanya ini merupakan tantangan untuk para pengajar gitu, karena para pengajar harus dapat pengajar bahasa Inggris ya dalam hal ini harus dapat mengidentifikasi fitur-fitur apa di bahasa Arab gitu ya, bahasa Arabnya harus kuat ya, yang kemudian apa potensi kesalahan gitu ya, harus tahu juga apa potensi errors yang mungkin terjadi karena fitur-fitur bahasa Arab tersebut. Jadi apakah mungkin terkait leksikal, misalnya, oh bahasa Arab apa, kata apa ini, lalu ketika dia menerjemahkan langsung, gitu ya, seperti contohnya, saya agak lupa, tapi mencuri begitu ya, mencuri bukan stole tapi thief misalnya. Oh dia harus memahami bahwa oh mungkin bahasa Arab dari theft thief, tapi theft itu kemudian harusnya steal misalnya ya, ada fitur-fitur bahasa Arab yang ketika diterjemahkan langsung ke bahasa Inggris gitu ya menjadi salah gitu. Nah, jadi harus berangkat dari pemahaman kesadaran terhadap bahasa Arab yang kemudian dari situ memahami potensi kesalahan dari bahasa Inggris yang bisa terjadi ketika berbahasa Inggris, dan bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk membantu anak-anak ini, mahasiswa ini untuk memperbaiki kualitas tulisannya.
Seperti itu Bapak Ibu ya, di artikel kedua dengan bidang kemahiran menulis ya, errors, melihat errors yang dipengaruhi oleh sintaksis, semantik, dan fonologi ya dari L1 bahasa Arab mempengaruhi L2 bahasa Inggris. Selanjutnya kita cek untuk ketiga ya, artikel ketiga dari daftar kita. Nah, ini cukup atau lebih ribet ya Bapak Ibu ya kelihatannya. Tapi menarik ya, di sini saya merasa artikel seperti ini perlu disampaikan kepada kelas kita, ya karena di sini tidak hanya dalam desainnya begitu ya, tidak hanya melibatkan anak-anak bilingual yang normal begitu ya, tapi ada juga anak yang mempunyai SLI ya, Specific Language Impairment, yang sedang memperoleh bahasa kedua, dan juga anak yang penutur jati bahasa Belanda ya, bahasa L1-nya tapi mengalami SLI. Nah, jadi saya merasa ini penelitian yang menarik ya. Kita akan coba melihat ini dalam konteks kita. Nah, bidang linguistik yang dieksplorasi di sini adalah sintaksis ya, Bapak Ibu ya. Dan di sini peneliti ingin melihat bagaimana dalam bahasa Belanda itu ada artikel, yang kemudian ada adjectival agreement, begitu ya, ketika noun-nya itu netral atau noun-nya itu yang tidak netral ya, nanti adjektifnya akan harus mengikuti. Ya, jadi head root class begitu misalnya, ketika head berarti nggak ada e-nya, tapi kalau the nanti adjektifnya ada e-nya di belakang ya, untuk penanda artikel ya, netral dan yang tidak netral. Nah, di bahasa Belanda ada seperti ini. Apa yang terjadi ketika anak-anak yang berbahasa ibu bahasa Turki ya ini mempelajari L2 atau L2 bahasa Belanda. Ya, desainnya cukup rumit ya Bapak Ibu ya. Bisa kita cek kembali. Jadi ada beberapa grup ya, ada L1 yang normal, L1 SLI, L2 yang normal, ada L2 yang SLI, dan ada juga orang dewasa ya, penutur dewasa. Kalau tidak salah yang normal ya, tidak mengalami SLI. Bisa mohon dicek kembali. Nah, untuk keperluan kita ya Bapak Ibu, hasilnya dari penelitian ini adalah agreement relations are vulnerable in SLI. Jadi untuk bahasa Belandanya sendiri ya, untuk L1 SLI ya bahasa Belanda, anak-anak dengan SLI ini ya yang hanya mempelajari bahasa Belanda begitu ya, hanya acquire bahasa Belanda, ini mereka kesulitan dalam agreement relations yang tadi artikelnya dan adjektifnya harus sesuai dengan jenis nominanya begitu ya, nominanya dengan head ya yang netral atau yang tidak netral atau yang menggunakan the. Nah, jadi untuk yang L1 SLI ini merupakan marker ya, jadi kesulitan pada adjectival pada article and adjectival agreement ini adalah sesuatu yang menjadi marker begitu. Kemudian untuk anak-anak SLI dan anak L2 ya, maaf ini ada kelebihan kata children ya, harusnya tidak usah pakai children. Ini anak SLI dan L2 ini membuat kesalahan yang sama begitu ya, dengan anak normal yang lebih muda, tapi ada perbedaan kuantitatif. Ya, jadi ketika anak yang normal ya sedang belajar bahasa Belanda ya sebagai bahasa kedua, dan anak yang berbahasa Belanda tapi mengalami SLI atau SLI
marker ini memang menjadi sulit gitu ya, tapi anak SLI kuantitasnya lebih tinggi ya, lebih banyak kesulitannya atau kesalahannya. Nah, lalu ada satu istilah yang dimunculkan pada peneliti pada artikel ini, yaitu yang disebut sebagai double delay. Ya, double delay, apa maksudnya Bapak Ibu? Jadi adalah ketika apa namanya sudah dia adalah L2 gitu ya, lalu mengalami SLI. Nah, ini terkendala, sangat-sangat terkendala. Jadi masalahnya double begitu ya. Ada kesulitan processing ya, menurut artikel ini SLI itu adalah kesulitan pada pemrosesan, ya, kesulitan pemrosesan dan kemudian kekurangan input. Ya, karena kita ingat L1-nya adalah bahasa Turki, berarti di rumah ya anak-anak ini menggunakan bahasa Turki. Ya, jadi lingkungannya tidak mendukung, tidak memberikan input yang cukup, dan secara pada diri mereka sendiri mengalami masalah pada pemrosesan. Seperti itu, makanya disebut sebagai double delay. Nah, kesimpulan ini atau hasil ini, Bapak Ibu ya, penjelasan ini ditarik ya setelah membandingkan semua grup peserta. Nah, apa namanya terkait L2 SLI ya, ini ada double delay yang cukup mengkhawatirkan ya untuk artikel dan adjectival agreement tadi, dan apa namanya kelihatannya tidak dibicarakan terlalu mendetail ya tentang pengaruh bahasa Turkinya. Mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya, tapi untuk yang normal saja ini sudah merupakan sesuatu yang sulit gitu ya. Jadi untuk anak yang L2 normal ini juga sudah merupakan sesuatu yang sulit, sehingga kemudian adalah merupakan sebuah tantangan gitu ya untuk kita melihat bagaimana dalam bahasa Belanda ini artikel dan adjectival agreement itu diperoleh gitu ya oleh anak-anak yang mempelajari bahasa Belanda sebagai bahasa L2 dan juga at the same time mengalami SLI seperti itu. Kita lihat selanjutnya ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya di sini kita akan melihat kembali artikel yang lain, yaitu morfologi dan sintaksis ya Bapak Ibu, dan di sini yang menarik ada antarmuka antara leksikon dan sintaksis. Ya, ada interface ya antara leksikon dan sintaksis. Baik. Untuk kali ini kita melihat anak-anak bilingual ya Bapak Ibu, satu kelompok ya berisi 6 anak-anak bilingual bahasa Hungaria dan bahasa Inggris. Nah, mereka dikatakan mengalami bilingual acquisition ya karena bahasa yang mereka dapatkan ketika lahir itu adalah bahasa Hungaria, tapi kemudian bersama keluarganya mereka bermigrasi ke Amerika sebelum usia 5 tahun. Ya, jadi kemudian setelah pindah ke Amerika, mereka juga memperoleh bahasa Inggris seperti itu. Nah, di sini kita melihat ada possessive and verbal inflections ya yang disoroti ya. Di sini terkait morfologinya ya adalah inflections-nya ini ya Bapak Ibu ya. Lalu di artikelnya dikatakan bahwa surface realization gitu ya, bentuk
imbuhannya itu sama ya, tapi ada beberapa fungsi ya. Nanti ya bisa dicek kembali, ada beberapa fungsi, dan ternyata yang rentan itu hanya ada satu gitu ya, yang ternyata pada satu itu ya terjadi bentuk atau varian yang merupakan varian kontak ya, atau varian yang tidak lagi seperti aslinya dari bahasa Hungaria, tapi ada perubahan karena kemudian mirip dengan bahasa Inggris, seperti itu ya strukturnya. Nah, kenapa di sini Bapak Ibu artikel ini menggunakan incomplete acquisition ya pada L1 ya, karena pada anak-anak ini, 6 orang ini, L1-nya itu belum stabil gitu ya, belum komplit, belum lengkap ya. Ketika kemudian mereka juga acquire gitu ya, atau memperoleh L2 bahasa Inggris. Nah, walaupun kemudian keluarga mereka itu sangat-sangat mementingkan penggunaan bahasa Hungaria di rumah, begitu ya, selalu berbicara monolingual dengan anak-anak mereka, walaupun tentu saja orang tuanya juga mahir berbahasa Inggris, gitu ya, ternyata cukup sulit gitu, karena jelas menurut artikel ini lingkungan yang mereka tinggali ini adalah lingkungan yang tidak memiliki orang-orang Hungaria yang lain, gitu ya. Di lingkungan ini tidak ada orang Hungaria yang lain, sehingga mereka tidak bisa berlatih, gitu ya, atau menggunakan bahasa Hungaria dengan orang-orang lain selain anggota keluarga. Nah, makanya kemudian menjadi incomplete gitu, karena belum selesai, lalu sudah ada yang lain, dan kemudian yang lain itu menjadi lebih preferred gitu. Karena ketika anak-anak ini ditanya, bahkan bicara dengan orang yang bisa juga berbahasa Hungaria, mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi mereka bisa, tapi belum sampai pada titik seperti orang dewasa. Seperti itu ya, incomplete acquisition. Nah, dengan demikian ada pengaruh gitu ya, dan ternyata ditemukan bahwa kerentanannya itu tidak pada semua struktur, Bapak Ibu ya, tapi ada struktur tertentu gitu ya yang memunculkan ya pada anak-anak ini, yang memunculkan asumsi kemiripan sintaktis antara L1 dan L2. Ya, oh ini yang di bahasa Hungaria nih kayaknya mirip dengan ini nih di bahasa Inggris gitu ya. Lalu dari situ mereka memutuskan gitu ya untuk mengucapkannya seperti apa. Nah, yang kemudian berbeda gitu ya dari aslinya di bahasa Hungaria. Nah, ini yang kemudian disebut varian kontak ya, varian yang muncul sebagai akibat adanya kontak antara penutur bahasa Hungaria ini dengan input ya atau paparan bahasa Inggris. Kemudian tambahan lagi. Nah, ini yang leksikon ya Bapak Ibu ya, antarmuka leksikon sintaksis ya. Jadi ada saat-saat ya anak-anak ini menggunakan alih kode ke L2. Ya, jadi dari bahasa Hungaria mereka pindah ke bahasa Inggris gitu. Nah, ketika kemudian pindah ke bahasa Inggris ya, ini memicu tata bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau kita pahami ya, kata-kata itu kan sebetulnya di benak kita itu kan juga terkait dengan grammarnya, dengan tata bahasa. Jadi ketika misalnya kita punya dalam bahasa Inggris misalnya ada rice, oh rice itu adalah uncountable, sehingga tata bahasanya misalnya dia pakainya kopulanya adalah is,
ya. Jadi mau nasi atau beras 1 truk gitu ya juga namanya tetap namanya is, nggak mungkin jadi yang lain misalnya. Nah, itu semua sudah terpeta di benak kita. Nah, makanya kemudian ketika ada alih kode ke bahasa Inggris ya, L2 gitu ya, kata-kata L2 atau bahasa Inggris tadi yang sudah juga terkait dengan tata bahasanya gitu ya. Nah, yang muncul ya walaupun masih bahasa Hungaria gitu ya, masih apa namanya, pokoknya itu adalah bahasa Hungaria, tapi ketika ada switching, nah itu bahasa Inggris tadi ya, kata yang switch tadi bahasa Inggris memicu tata bahasa L2 ya, walaupun sekali lagi kata-katanya secara lebih banyaknya itu menggunakan bahasa Hungaria. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu ya, bahwa bilingual acquisition ya, pada bilingual acquisition pada L1-nya gitu ya, bisa terjadi incomplete acquisition. Nah, ini satu istilah yang menurut saya sangat menarik ya. Jadi tidak selalu pada bilingual acquisition terjadi L1 dan L2 yang sama kuat gitu ya, tapi bisa satu lebih kuat. Dalam hal ini bahasa Inggrisnya ya pada konteks anak-anak ini. Nah, bidangnya sekali lagi morfologi sintaksis karena bicara inflections, lalu antar muka leksikon sintaksis ya karena kita melihat ada juga pengaruh dari alih kode ke L2 begitu Bapak Ibu ya. Kata, leksikon, lalu memicu tata bahasa itu ke sintaksis. Nah, dari beberapa artikel yang sudah kita baca ini ya, Bapak Ibu ya, kita melihat bahwa interferensi bahasa tidak selalu L1 ke L2 gitu ya, tapi bisa L2 ke L1. Ya, walaupun dalam konteks yang artikel yang terakhir ya kita melihat bahwa L2 adalah bahasa komunikasi gitu ya. L2 menjadi bahasa yang lebih dominan karena dia adalah bahasa yang digunakan oleh lingkungan seperti itu. Nah, kemudian interferensi bahasa bisa terjadi juga pada bilingual L1 acquisition begitu ya, yang juga tadi kita sudah lihat ya, apa namanya, bagaimana satu bahasa yang lebih kuat bisa mempengaruhi bahasa satunya lagi yang tidak terlalu kuat begitu ya. Dan terakhir kesimpulannya, interferensi bahasa terjadi di berbagai tataran linguistik, Bapak Ibu. Ya, jadi tadi yang tentang menulis gitu ya, kita bisa menjelaskan errors-nya misalnya karena ada perbedaan sistem fonologi gitu ya, lalu ada sintaksis, ada leksikon, ya, ada kemudian morfologi ya, morfologi sintaksis ya, seperti itu. Jadi bisa terjadi di berbagai tataran linguistik dan untuk kita, saya rasa Bapak Ibu di Indonesia menarik untuk melihat ya interferensi bahasa ini pada berbagai pada siswa-siswa kita, mohon maaf, siswa-siswa kita dengan berbagai latar belakang L1 saya rasa. Ya, untuk kita bisa melihat fitur-fitur L1 yang seperti apa yang dapat kita teliti dan kemudian mungkin errors-nya seperti apa ya, atau bisa kita elicit spontaneous speech ya, bisa diminta bercerita, lalu kita lihat bagaimana pola-pola yang terjadi ya. Nah, itu 3 kesimpulan ya Bapak Ibu untuk interferensi bahasa, dan di sini saya menawarkan tantangan gitu ya. Aduh ini kok spellingnya salah ya, mohon maaf. Interferensi ya. Nah, jadi tantangan ini ya Bapak Ibu ya, saya melihat di literatur ya, interferensi
bahasa ya L1, L2 atau sebaliknya, ini masih sangat-sangat terbuka gitu ya untuk dilakukan dengan peserta penelitian ya penutur dengan gangguan bahasa gitu. Jadi misalnya tadi seperti yang contoh bahasa Belanda ya, anak-anak dengan specific language impairment seperti itu. Jadi saya rasa ini adalah dari studi literatur yang saya lakukan ya, saya merasa ini masih menjadi sebuah tantangan ya, masih sangat-sangat terbuka dan barangkali untuk konteks Indonesia ketika kita melihat di kelas kita kok ada 1, 2 siswa yang sulit sekali untuk memahami gitu ya. Kok bagian yang ini dia jelek nilainya, padahal bagian yang lain dia baik dan sebagainya. Nah, ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat ini ya atau mencurigai dan kemudian meneliti ya bahwa ini barangkali ada kaitannya dengan gangguan bahasa seperti itu ya, dan ini sekali lagi merupakan sebuah tantangan yang kalau ditemukan jawabannya ya saya rasa akan sangat berguna bagi kemajuan bidang pengajaran bahasa asing di Indonesia dan kemungkinan juga pengajaran bahasa Indonesia dan pengajaran bahasa daerah ya di Indonesia. Jadi mari Bapak Ibu kita coba ya menjawab tantangan ini. Baik, saya berterima kasih untuk perhatiannya. Nanti kita lanjutkan ya dengan diskusi di waktu perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.